Saya Armin Karim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Patimura akan menampilkan video PPL 2 dengan materi perpindahan kalor secara konduksi. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu perhatikan dulu ya. Kemudian kalian punya kondisi kelas, apakah sudah bersih, sudah rapi? Alhamdulillah. Oh itu, saya tolong dulu nak. Ada sampah? Ya. Terima kasih. Baik. Ketua kelas silakan dipindahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, berdoa kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita masuk lagi ke dalam pembelajaran, Ibu makanya dulu sekretaris hari ini siapa yang berhalangan hadirnya? Hari ini semua Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada kesepakatan kita. Di sini Ibu mau menanyakan kalian tentang masih ingatkah kalian tentang jenis-jenis wujud zat? Jenis-jenis wujud zat apa nak? Pertama ada zat air, kedua padat, ketiga gas. Iya, bagus ya. Ada zat cair, ada zat padat, ada zat gas. Baik, ada padat, cair, gas. Ibu mau tanya lagi, boleh? Boleh. Masih ingat kalian tentang perubahan wujud zat? Masih. Apa dah? Oke, Ode. Jadi zat cair ke zat gas menguap. Iya, bagus. Ada lagi? Dari zat cair ke padat menguap, dari zat padat ke cair mencair, dan dari zat Iya, sementara tiga ya. Tiga. Dari cair ke gas menguap, dari padat ke cair mencair, dari cair ke padat membeku. Ada lagi itu apa? Dari gas ke cair namanya apa? Menyambut. Bagus. Itu adalah perubahan wujud zat. Coba sekarang. Menurut kalian, apakah kalau itu berperan di dalam perubahan wujud zat? ya. Ya, berperan. Kamu bisa jelaskan? Kamu bisa jelaskan kalau itu dia berperan di dalam perubahan wujud zat? Kamu mau jelaskan? Gita, silakan. Jadi contohnya seperti perubahan wujud dari padat ke cair itu memberikan kalor sehingga benda yang padat itu bisa mencair. Iya, bagus. Tadi salah satu contohnya adalah apa itu es krim? Panas. Diletakkan di panas, maka dia menemukan kalor. Kalor berperan. Lama menggunakan es krim, dia berubah menjadi cair. Dia meleleh, nah, jadi wujudnya menjadi mencair. Siapa bersama apa yang ketemu? Oke, silakan. Kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda bersumber ini ke benda yang bersumber rendah. Iya, kalau itu adalah apa? Perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah, sehingga nanti di sana terjadi kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu apa? Dia mengalami apa? Yang tadi suhunya dingin ketemu suhu panas, yang dingin dia akan meningkat dan panas dia akan menurun. Kan seperti itu, ya kan?
Bisa ya. Nah, sekarang perhatikan. Pernahkah kalian memasak menggunakan spatula atau melihat mama di rumah atau ibu di rumah memasak menggunakan spatula yang spatulanya berbahan logam semua? Ada yang pegangannya dikasih kayu? Itu maksudnya supaya apa? Dorong dong. Ya, supaya apa ya? Panas. Ya, supaya tidak tangannya tidak terasa panas. Artinya apa? Berarti logam, plastik, kayu, mana penghantar listrik atau mana penghantar panas yang baik? Mau tahu? Mau tahu banget? Nah, jadi tujuan kita mau belajar hari ini itu apa? Ada 3. Setelah kita belajar ini melalui model PBL, Problem Basic Learning, pembelajaran berbasis masalah. Diharapkan kalian bisa mampu 3. Yang pertama apa itu? Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan apa. Jadi C, dia mempengaruhi laju perpindahan kalori. Yang kedua, menganalisis hubungan laju perpindahan kalori dengan apa itu? Dengan jenis pada luas permukaan. Yang ketiga, tujuannya apa? Menganalisis konsep perpindahan kalori secara manusia. Jadi, oh iya, saya begini, akhirnya saya sudah tahu ketika melihat peristiwa ini adalah peristiwa perpindahan kalau secara evolusi. Jadi kalian harus tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini karena ada manfaatnya. Tanpa kalian sadari fisika atau konsep perpindahan kalau secara evolusi sudah kita alami dan kita cari. Baik, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, amati gambar berikut. Gambar salah satu logam dipanaskan. Berikan tanggapan Anda mengenai gambar tersebut. Ada yang sudah punya kata-kata amati? Ya, sudah ada. Ini nanti jawabannya kalian bisa isi pada dalam diri kalian masing-masing. Tapi kalau kalian lihat itu sudah ada bayangan, sudah bisa ada pandangan di kita bisa juga tentang peristiwa gambar yang sedang ditampilkan. Oke, nah di sini mohon maaf kita akan membuat kelompok. Ini satu kelompok, mejanya digabung, ini mejanya digabung, ini mejanya digabung, yang dua sana mejanya digabung, kayak satu digabung. Bisa apa? Oke. Dikasih waktu 1 menit guys. Terima kasih. Ibu akan memberikan kalian pendapat. Ingat, lengkapi diri masing-masing anak. Kemudian pekerjaan kelompoknya juga, tapi tetap semua anak diisi satu-satu. Jadi ditulis di situ nama kelompoknya yang ini, lalu namanya kalian punya teman-teman kelompok, lalu nama kalian, ya.
menit 58 detik. Pertanyaan ketiga, apakah ada pengaruh Unisba terhadap laju perpindahan kalor? Ada, sebagaimana sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan, setiap jenis logam membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mendapatkan mentega. Pertanyaan terakhir, dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan panas melalui zat dan padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Mungkin saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya. Kelompok 1. Saya. Baik, saya perwakilan dari kelompok kelas 9 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 40. Tadi seperti yang sudah Anda jelaskan bahwa ada kendala yang paling cepat terdapat pada logam tembaga. Jelaskan secara rinci kenapa logam tembaga dapat membuat kendala yang tidak terlihat. Karena logam tembaga merupakan bahan pengantar panas yang baik atau konduksi yang baik, konduktor yang baik. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok Unisba ingin bertanya, apakah sirai panas dapat menandakan kalor pada logam secara cepat? Apakah sirai panas dapat menandakan kalor pada logam secara cepat? Jawabannya karena kalor itu merupakan panas, jadi sama saja. Ya. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok Losban juga, dan saya ingin bertanya spesifiknya pada nomor 4. Seperti yang dikatakan, perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Dan pertanyaan saya, mengapa zat padat itu tidak ikut berpindah ketika perpindahan panas itu terjadi? Karena zat padat itu hanya sebagai pengantar panas dari salah satu sisi ke sisi lainnya. Apakah ini kalau saya ada pertanyaan? Jadi jika tidak ada yang bertanya, mungkin saja cukup saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama perhatikan. Ini dicatat dulu. Oh sorry, karena sudah ada kalian punya KTP, jadi ibu lanjut saja ya. Perhatikan dulu, baru perhatikan sehingga menjelaskan tentang yang masih pertanyaannya dalamnya. Ya, semua harus saling mendukung dan saling menguatkan. Tetap semangat dalam belajar. Ya, silakan jelaskan, Nak. Jadi yang diketahui T tinggi kurang T rendah sama dengan 2 kali T tinggi kurang T rendah. Yang T tingginya 100 derajat dikurangi dengan TS atau T sambung sama dengan 2 kali TS kurang 40 derajat Celcius.
100 derajat Celcius kurang TS sama dengan 2 TS, karena 2 dikali TS sama dengan 2 dikurang dengan 2 kali 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. 100 derajat Celcius tambah 80 derajat Celcius itu karena di bagian sebelah kiri pindah terus, itu yang negatif pindah menjadi positif, sama dengan 2 TS tambah TS. Jadi 100 derajat Celcius sama dengan 3 TS, yang dicari TS berarti TS sama dengan 100 derajat Celcius bagi 3 sama dengan 60 derajat 180 maksudnya. Dan 80 derajat Celcius dibagi 3 sama dengan 60 derajat Celcius. Baik, yang kita jelaskan tadi kalian sudah paham? Paham apa? Yang mana? Jawaban dan penempatan kalisma. Jelas? Ada pertanyaan? Oh, ada bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan memulai. Ibu, itu kan atau harus dari sambungan. Kenapa cek langsung kayak ini tidak kan di dalam 60 100 dikurang 40 hasilnya 60 derajat Celcius. Oh iya, bagus. Ya, ada bertanya. Kalau tahu soalnya kamu Siapa yang mau jawab? Saya. Karena kalau kasih masuk kayak gitu nanti kan di penempatan rumus nanti bakalan dapat yang lagi punya yang notabene itu jawabannya salah. Jadi nanti bakalan sesuai dia jawabannya nggak tuh. Dia yang disebut sambungan itu. Karena kalau pakai langsung dengan penjelasan seperti itu, ini orang yang sudah dalam keadaan. Kalau ingat bagaimana? Ibu apa dong jawabannya? Dan teman juga. Oh iya, beda. Ada lagi? Oke, silakan. Satu dulu. panjang dan luasnya itu sama, makanya hasilnya 60. Kalau misalnya panjang dan luasnya beda itu otomatis bakal ada hasil 60. Contoh perpindahan kalau secara produksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa kasih contoh. Tadi masak masakan apa? Sederhana satu-satu. Punya satu lagi itu dari logam mana berbeda Jadi kalau tadi contoh sederhananya Ayu
Ya bagus. Aca. Menyenangkan karena sama kayak tadi ya sudah bilang ada adik-adik sudah menyanyi. Iya. Semplet. Iya. Oh, flat. Iya, flat. Abaikan dan flat. Yes. Oh, ya. Kita nanti ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Oke, Bu. Materinya masih sama, topiknya yang berbeda. Jika perhatikan ya Bu, itu kan ada bicara menghargai orang yang sedang hidup. Jadi pertemuan kita berikutnya itu tentang perpindahan kalor secara konveksi. Iya. Bilang perpindahan kalor secara apa menurut saya? Terima kita tutup. Kita punya tugas jangan lupa di rumah ya. Ya, Nih. Tidak tahu bahwa di Bagaimana kalau sudah berdoa? Teman-teman dan guru, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan.